Shalom, 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 shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tepat pada tanggal 17 Oktober tahun 2021 Tuhan membangunkan kita dari tidur nyenyak kita, dan Dia memberikan kita hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, terlebih sebelum kita akan beribadah baik secara online maupun secara onsite, serta mungkin kita akan melakukan pelayanan-pelayanan hari ini, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 24 hari bersama kitab 2 Samuel. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-16, maka kita akan membaca kitab 2 Samuel pasal yang ke-16 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebagai pengantar renungan kita untuk hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-20. Kemudian berkatalah Absalom kepada Ahitofel, "Berilah nasihat, apakah yang harus kita perbuat?" Judul perenungan kita hari ini, ketika Tuhan sudah atur. Dalam pasal perenungan hari ini kita mendapati bahwa ketika Absalom telah menduduki Yerusalem, ia belum berkuasa selama Raja Daud masih hidup. Ia meminta nasihat Ahitofel. Ahitofel memberinya dua nasihat. Bila Absalom melaksanakan keduanya, ia akan sukses mengambil alih kerajaan ayahnya. Nasihat pertama, Absalom mengambil semua gundik ayahnya untuk memamerkan kekuasaannya. Yang kedua, Absalom segera menyerang Daud ketika ia lemah. Kala itu Daud dan rombongannya mengalami kelelahan fisik dan mental. Dalam strateginya, Absalom memanggil Husai, penasihat kerajaan sekaligus sahabat ayahnya. Dan ia meminta pendapatnya tentang nasihat Ahitofel yang kedua itu. Husai adalah orang kepercayaan Daud yang mempunyai misi menggagalkan nasihat Ahitofel. Setelah mendengar nasihat jitu Ahitofel, Husai menyampaikan nasihat yang terdengar meyakinkan yang berdasarkan fakta, namun sesungguhnya merugikan bagi Absalom. Ia menyarankan supaya Absalom mengumpulkan seluruh pasukannya dari Dan sampai Beersheba supaya serangan itu berhasil. Sesungguhnya Husai hendak mengulur waktu supaya Daud bisa diberitahu tentang penyerangan itu dan punya cukup waktu untuk mengumpulkan pasukannya, dan Absalom memilih mengikuti nasihat Husai. Dan di pihak lain, Daud berdoa supaya Tuhan menggagalkan nasihat Ahitofel. Tuhan mengabulkannya lewat Husai. Campur tangan Tuhan bertemu dengan usaha manusia dan membuahkan hasil yang menyelamatkan. Itulah rahasia pengaturan ilahi. Hidup ini tampaknya kacau, tapi sungguh di dalam Tuhan semuanya diatur untuk kebaikan. Sidang jemaat Tuhan, tahukah saudara bahwa kenyataannya banyak peristiwa yang sepertinya terjadi secara acak dan di luar kendali kita. Seperti jatuh sakit tiba-tiba, tertimpa musibah, dijahati orang, bertemu orang asing, melakukan kesalahan, jatuh dalam dosa, mendapat rezeki tiba-tiba dan sebagainya. Tahukah saudara bahwa di balik semua itu Tuhan berkarya demi kebaikan kita. Amin. Dalam hal ini, marilah kita terus sama-sama belajar supaya semakin peka dan mahir memadukan usaha kita dengan rahmat-Nya secara seimbang. Sebab iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Kita mendapati diri kita tetap aman dalam perlindungan dan kendali Tuhan, karena kita tahu segala sesuatu adalah baik bagi kita. Sekiranya pun ada orang yang ingin merancangkan kecelakaan dalam hidupmu, percayalah, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan tidak kurang untuk menghindarkan saudara dari semua rancangan itu. Yang dibutuhkan hanyalah penyerahan penuh kepada Tuhan dan percaya tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah, dan Dia sanggup mengatur seluruh hidup kita demi kemuliaan namanya dan juga demi kebaikan kita. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini menyemangati hidup kita untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan saat kita akan beribadah. Mari kita masuki hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena percaya semuanya dalam kendali Tuhan. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, percayalah saat saudara ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan menjamah saudara, membebaskan saudara, dan menyembuhkan bagi saudara yang sakit. Amin. Dan diberkatilah saudara yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini dalam pengurapan barunya. Berikan telinga rohanimu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan percayalah hari ini dimanapun engkau berada saat beribadah, di sana Tuhan akan menyatakan kasih dan kemurahan-Nya serta kebenaran firman-Nya bagi saudara. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, dan kuat kuasa Tuhan menyertai hidup kita. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.